Pemirsa rahimakumullah, bicara tentang dosa ya. Saya sering mengajukan pertanyaan kepada teman-teman baik yang main ke rumah ataupun ketika saya silaturahim kepada teman-teman saya itu, dosa apa yang paling besar gitu. Alhamdulillah jawabannya rata-rata sudah tahu apa itu. Kata dia, dosa yang paling besar adalah syirik. Betul. Kenapa? Karena ada ayat Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan bagi seseorang yang mati dalam kondisi menyekutukan Allah, syirik ya. Dan Allah masih berkenan memberikan ampun, memberikan maaf bagi orang yang mati dengan menyandang membawa dosa selain syirik. Ampunan itu untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sebesar apapun dosa yang terbawa mati, asalkan bukan dosa syirik, menyekutukan Allah, itu ada celah di mana orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan dengan dosa syirik tidak bisa. Ya. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya, orang-orang murtad itu kekal di dalam neraka. Bagus. Jadi ketika dimunculkan pertanyaan dosa apa yang paling besar, hampir rata-rata jawabannya tepat. Apa itu? Syirik. Tapi ketika muncul pertanyaan kedua, Mas, syirik apa yang paling gede? Nah, di situ jawaban macam-macam gitu ya. Ada orang bilang, itu Pak perdukunan kayak gitu ya. Khurafat gitu ya. Apa macam lagi. Ramalan kayak gitu. Saya bilang itu juga syirik. Tapi kalau dibilang itu syirik terbesar, salah. Lantas apa dong syirik yang paling besar itu? Jawabannya adalah syirik yang paling besar adalah ketika manusia menolak hukum Allah dan menggantinya dengan hukum buatan manusia. Menerima Allah sebagai Tuhan hanya sebatas untuk disembah sehari semalam 5 kali. Dia nyembah Allah. Tapi selesai sholat, kembali kepada aturan hidup, dia nggak mau diatur oleh Allah, maunya diatur dengan hukum buatan manusia. Masya Allah, pemirsa rahimakumullah. Ketika seseorang sudah menganggap bahwa hukum buatan manusia itu sama baiknya dengan hukum Allah, maka boleh menggantikan hukum Allah dengan hukum buatan manusia karena sama baiknya, jatuh dia dalam kesyirikan. Ya, kan nggak begitu. Yang benar adalah hukum Allah ini tidak ada yang sepadan, ya, setara dengan hukum Allah sama baik, itu tuh nggak ada. Sedangkan apabila ada orang yang mengatakan lebih dari keyakinan tadi bahwa hukum ini lebih baik, lebih sesuai, lebih kompatibel, lebih cocok, lebih relevan ya dibandingkan dengan hukum Allah, nah ini beda. Kalau ini sudah murtad, sudah kufur adanya. Hati-hati ya pemirsa ya. Hati-hati, Masya Allah. Dulu saya juga mengira bahwa yang disebut syirik itu ya tadi ya perdukunan, meyakini ada keris, ada batu cincin bisa narik rezeki, bisa menarik jodoh segala macam. Dulu seperti itu, cuma itu yang disebut syirik.
Ternyata ada yang lebih parah dari ini, pemirsa. Yang korbannya justru lebih banyak. Sampai kalangan orang-orang berpendidikan pun dengan syirik yang model tadi tumbang juga, pemirsa. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, ya pemirsa. Jadi bagaimana Allah akan mengampuni kalau keyakinan kita keyakinan yang model begitu? Bagaimana kita akan mendapat ridhonya Allah? Bagaimana kita akan mendapat ampunan Allah? Bagaimana kita akan mendapatkan bonus berupa kemenangan di dunia, kemuliaan di dunia? Bagaimana nanti di akhirat diri ini akan terjaga dari kobaran api neraka? Bagaimana nanti di akhirat akan mendapatkan bonus? Saya katakan bonus karena yang inti buat kita adalah ibadah bukan karena surga, ya, tapi karena ridha Allah. Bagaimana akan mendapatkan bonus berupa surganya Allah kalau ternyata keyakinan dalam diri kita adalah keyakinan maksiat yang tidak henti-henti, yang tidak kunjung berubah, dan itu bahkan terkategori syirik yang paling besar. Meyakini ada hukum Allah, ada hukum yang sama baiknya dengan hukum Allah. Punya keyakinan bahwa hukum ini lebih unggul, ya, dibandingkan dengan hukum Allah. Masya Allah.